Dan dari tahun ke tahun dalam lomba khitobah. Inilah Nok Yayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, kiai, asyatiz-asyatizahnya, dan tokoh masyarakat Desa Mulyasari dan Rancasari. Yang saya hormati para dewan guru Madrasah Diniyah Awwaliyah Miftahul Ulum yang tidak dapat bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Wabil khusus yang saya hormati dan tazim Bapak Ustaz Ahmad Hariri selaku pengasuh dan kepala Madrasah Miftahul Ulum yang saya harapkan fatwa dan barokahnya. Amin ya robbal. Yang terhormat Bapakku Desa Mulyasari beserta jajaran dan stafnya, Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang berbahagia, serta teman-temanku yang sangat saya sayangi. Tiada kata lain yang pantas kita ucapkan melainkan kata syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai hamba yang lemah, yang dhaif, yang selalu lupa akan nikmatnya, yang nikmatnya akan diberikannya. Salawat serta salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman. Beliau adalah the best man in the world, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita ikuti sunnah risalahnya. Kita teruskan perjuangannya dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setiap manusia pasti memiliki kedua orang tua. Tiada suatu pun manusia yang terlahir tanpa kedua orang tua. Maka kita harus menyayangi kedua orang tua kita. Di samping berbakti kepada kedua orang tua, kita juga harus berbakti kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kepada kita dengan berbagai ilmu. Betapa mulianya mereka, sehingga kita wajib berbakti kepada guru. Betul apa betul? Betul Pak? Betul Bu? Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya akan menyampaikan pidato dengan judul berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Teman-teman, ayo bersyukur kepada Allah, ayo bersolawat kepada Rasulullah, dan ayo berbakti kepada kedua orang tua. Teman-temanku, maukah kalian masuk surga? Hayo, mau tidak? Jika mau, begini caranya. Satu-satu hormati ibumu, dua-dua hormati ayahmu, tiga-tiga hormat ibu bapak guru, satu, dua, tiga, jalan masuk surga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bih syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat tadi memerintahkan kepada kita agar selalu menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Teman-teman, sebenarnya siapa sih orang tua itu? Orang tua itu orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah mengasuh kita, orang yang telah mendidik dan membesarkan kita. Betul?
Kita tidak akan lahir kalau tidak ada bapak dan ibu. Betul teman-teman? Karena bapak dan ibulah yang menjadi lantaran kita lahir ke dunia ini. Sehingga kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Tetapi apa kenyataannya? Masih ada juga yang berani sama orang tua, membantah perintah kedua orang tua, tidak menghormati orang tua. Teman-teman, di sini ada ndak yang masih berani sama orang tua? Hayo, ada tidak? Teman-teman, coba bayangkan bapak. Bapak kita sudah berusaha bersusah payah dengan sekuat tenaga dan pikiran. Dalam kata lain, membanting tulang. Untuk apa? Untuk apa coba? Untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhan kita, termasuk kebutuhan keluarga. Ibu yang mengandung kita dengan susah payah selama 9 bulan, 9 hari, pahit ketir rasanya. Namun apa? Ibu tetap ikhlas, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang menyusui kita selama 2 tahun, sakit tidak dirasa, lelah tidak dirasa. Ibu yang telah merawat kita, membimbing kita, dan memberikan segala kebutuhan hidup kita. Demi apa coba? Demi terlaksana cita-cita kita, ibu rela berkorban apa saja. Makanya kita sebagai seorang anak tidak seharusnya membantah perintah kedua orang tua kita. Sebab bila kita berani atau durhaka kepada kedua orang tua kita bisa digolongkan termasuk orang yang berdosa besar. Di dunia kita sulit untuk memperoleh manfaat dari hidup. Dan di dunia akhirat kita akan mendapatkan siksa api neraka. Teman-teman, boleh tidak kalau kita membuat sedih hati orang tua? Tidak boleh. Kalau tidak boleh, mari kita sebagai seorang anak patuh dan hormat kepada kedua orang tua kita. Meskipun kita sedang asyik main HP dan main yang lainnya, atau sedang repot mengerjakan tugas sekolah, kalau disuruh sama orang tua, segeralah melakukannya. Allah Ta'ala berfirman Quran Surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaidal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi maini anishkur liwalidayhi ilayyal masir, yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya yang telah mengandungnya dengan keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihkan dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadanya dan taatilah nasihatnya, turutilah perintahnya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang anak sudah seharusnya mentaati perintah kedua orang tua kita. Di samping menaati perintah orang tua, kita juga harus laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridha ya Rabbi fi ridal walidain, yang artinya ridha Allah itu tergantung dari ridha kedua orang tua. Maka dari itu kita semua janganlah sekali-kali membentak kedua orang tua kita, dan janganlah sekali-kali berkata ih, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua kita perkataan yang baik dan mulia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di samping menaati perintah orang tua, kita juga harus mendoakan keduanya. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Teman-teman yang berbahagia, saat kecil kita ditimang, disayang sama orang tua. Dengan harapan apa coba? Dengan harapan agar kita menjadi anak yang saleh atau salehah. Amin ya Rabbal. Rajin sholat,
rajin ngaji, orang tua dihormati, dan cinta Islam sampai mati. Teman-teman, kita sebagai seorang anak sudah seharusnya mentaati perintah kedua orang tua kita. Di samping menghormati orang tua, kita juga harus menghormati ibu bapak guru. Karena beliaulah yang telah menyampaikan ilmu kepada kita, serta mendidik kita menjadi anak yang berguna pada masa yang akan datang. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, mereka pasti bekas murid yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang telah mendidiknya itu. Betul? Betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man akraman 'allama faqad akraman, wa man akraman faqad akramallah, wa man akramallah fama'wal jannah." Yang artinya, barang siapa yang memuliakan orang alim, maka ia memuliakan aku, dan barang siapa yang memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah syurga. Siapa yang memuliakan orang alim atau guru, sesungguhnya mereka telah memuliakan Allah. Semoga kita semua menjadi waladul salihun. Amin amin ya rabbal. Amin. Itulah yang dapat bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya, tiada gading yang tak retak, tiada satu pun yang gak sempurna, walaupun kecil, pasti ada cacat dan celahnya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.